Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kala nuwun, rahayu sagung dumadi. Selamat datang di channel Wayang Kuj Krisjo Batara Surya. Terima kasih banget atas like, share, dan subscribe-nya buat teman-teman pengunjung yang baru dan yang lama juga. Terima kasih banget yang nggak bosan-bosan ya ke channel ini untuk mengkaji lah atau untuk belajar bersama gitu ya. Pada kali ini kita udah mulai masuk ke pembahasan sholatnya gitu. Yang kemarin kan kita sudah membahas tentang wudhu gitu ya. Sekarang mulai kita masuk ke dalam kajian tentang sholat. Oh ya, buat teman-teman juga gitu ya jangan lupa ya, diingat-ingat, saya ini bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai gitu ya, bukan seorang ahli agama lah intinya itu gitu. Jadi kenapa saya berani membawakan tentang ibadah sholat atau apa ya, yang itu benar-benar sebuah ritual ibadah yang sangat disakralkan lah ya oleh kita gitu ya, oleh umat muslim gitu. Ini hanya sekedar ikhtiar saya untuk belajar karena saya sendiri sebagai orang yang menyukai keilmuan gitu ya. Saya senang banget gitu dengan kajian-kajian yang mempunyai nilai yang itu agung gitu ya, itu mulia gitu. Saya senang mengkaji hal-hal seperti itu gitu. Dan dari manapun gitu, kalau saya kan bukan hanya sekedar dari agama Islam gitu, tapi dari agama-agama lain gitu, dari budaya-budaya lain, dari filsafat lain atau apa, dari barat timur saya pelajari gitu. Saya senang gitulah, intinya hanya karena kesukaan saya kepada ilmu gitu ya, itu aja. Jadi nanti teman-teman, saya takut jadi salah tafsir gitu, bahwa saya sebagai orang yang ahli agama gitu kan udah berani membawakan tema-tema agama. Enggak, sekali lagi saya bukan. Dan di sini niatnya saya bukan berceramah, bukan mau mengajari gitu ya, bagaimana tutorial lah cara-cara sholat khusyuk atau apa. Enggak, bukan hal itu yang saya tuju. Di sini hanya mengkaji gitu ya, menggali lah apa sih tentang makna-makna sholat gitu ya. Mungkin nanti kita akan pembahasannya ada lewat sainsnya gitu ya, lewat filsafatnya atau spiritual lainnya lah. Kita akan melewati hal-hal kajian seperti itu gitu. Jadi tidak hanya sekedar bacaan tentang tata cara sholat dan itu selesai gitu, bukan hal seperti itu. Jadi kita hanya ingin lebih mengkaji lebih dalamnya lagi dari satu persatu gitu, dari sholat. Oke, daripada saya lama-lama ngobrol ini, mungkin teman-teman bosen ya mendengarkan ocehan saya. Kita masuk ke dalam kajiannya langsung saja ya. Oke. Ketika udah wudhu ya, ini pemikiran saya pribadi gitu ya. Jadi ketika teman-teman sendiri setelah wudhu, memaknai wudhunya udah paham seperti itu, lalu masuk ke dalam niat. Nah, di dalam niat ini ketika teman-teman mencoba berdiri tegak lurus, itu keadaan dalam posisi siap untuk sholat gitu. Ketika niat, sebelum niat kita coba mengarahkan pikiran kita atau hati kita lah dalam persiapan bertemu dengan tamu agung atau bertemu dengan kekasih ya. Kalau bisa itu seperti kekasih lah gitu, yang kita cintai gitu ya. Kita akan dihadapkan nih gitu, berhadapan gitu ya. Nah itu ketika udah niat, ketika kata-kata terakhir dari
dengan lillahi ta'ala. Nah di sini siapkan dulu mental teman-teman bahwa teman-teman akan menghadap kepada sesuatu yang bukan sesuatu sih, kepada Tuhan yang maha agung dan maha besar. Nah siap-siap ketika lillahi ta'ala itu mulai menghilangkan, mengkerdilkan diri kita kecil, semakin kecil menjadi titik yang gak terlihat gitu, yang hilang aja gitu diri kita, keegoan kita gitu ya. Dan di sanalah mulai mempersiapkan ketika mungkin sebelum niat lah ya. Kalau sebelum niat itu mencoba masuk ke dalam pemikiran itu, jadi merasakan kebesarannya dulu atau apa gitu. Pikiran kita ini semakin diperkecil, kita perkecil gitu, karena kita akan ada di hadapan yang maha besar gitu ya. Seluruh masalah persoalan hidup kita udah dikecilkan, semuanya semakin kecil menjadi hilang gitu ya. Jadi hilang, udah kita seperti terputus. Nah ketika lillahi ta'ala kan, ketika sholat saya niat lah, mungkin ya saya niat sholat apa gitu ya, subuh ini berapa rakaat karena Allah lillahi ta'ala, itu lillahi ta'ala udah putus. Nah ketika takbir, ini masuk ke dalam takbir ya. Ketika takbir tek, udah di sini kita udah berbicara tentang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di sini udah masuk ke dalam pertemuan Allahu Akbar, udah kita hilang, hanya Allah yang Maha Besar gitu di sini. Jadi kita melarutkan diri lah dalam kebesaran Allah ini. Dalam takbir itu kita menghubungkan kekerdilan kita gitu ya, kekurangan kita, keterbatasan kita ini dengan kemahabesaran gitu, dengan kemahasempurnaan semesta juga gitu, yang tanpa batas gitu ya. Jadi seorang pesolat sejati gitu ya, atau orang yang benar-benar bermi'raj gitu ya. Jadi takbirnya itu udah ada udah menjadi satu pemikiran yang di alam bawah sadarnya itu udah ada gitu, udah tegak gitu lah, udah tegak lurus gitu, tegak dalam ini. Jadi ini mempengaruhi ya, ini menjadi sebuah kita memiliki satu mental yang kuat gitu karena tegak gitu ya. Ini satu pelajarannya ya, satu pelajaran ketika takbir berdiri tegak lurus. Ini mengajarkan kita harus benar-benar kuat gitu, tegak gitu. Nah ini sebagai tadi ketika bicara saya dari awal gitu ya, berbicara tentang wudu itu, bahwa agama sebagai tiang agama, disinilah ini harus tegaknya ini ketika takbir itu sendiri gitu, berdiri tegak lurus. Ini mengajarkan secara esensinya kita harus mempunyai keimanan yang kuat, mental yang kuat gitu. Jadi dalam kehidupan masalah ini ya udah semuanya kecil gitu, karena kita bersama Allah gitu yang maha besar gitu kan. Jadi kita sudah menyatulah gitu ya. Kalau bicara manunggaling kaula Gusti, nanti saya mencari kata-katanya melebur lah atau apa. Jadi kita nggak ada kegelisahan lagi gitu di dalam kehidupan, karena kita udah tegak lurus gitu, udah menjadi alif lah gitu ibaratnya, bersama alif gitu, bukan sudah menjadi alif, bersama alif lah. Dan kita menjadi alif juga sih sebenarnya. Itulah intinya yang kita dapat petik itu seperti itu ya. Lalu kita ini mulai kita masuk ini di dalam buku The True Power of Water ini, Dr. Masaru Emoto ini memperlihatkan berbagai foto-foto air yang struktur molekulernya terpengaruh setelah mendengar
setelah mendengar gitu ya kata-kata, setelah mendengar kata-kata apapun gitu. Jadi ketika teman-teman mengatakan I love you kepada air, itu bentuknya air itu akan berbeda gitu, jadi lebih bagus gitu dengan kata cinta dan apa ya sejenisnya lah, mungkin terima kasih atau aku sayang kamu, aku kangen kamu gitu. Itu mempunyai respon sendiri air itu dari teman-teman bisa cari ya bukunya The True Power of Water-nya Dokter Masaru Emoto. Itu orang Jepang nih kayaknya. Oke, dari namanya udah jelas banget itu ya. Itu bukunya bagus itu mulai dari air ya. Jadi struktur molekuler air ini tidak membentuk heksagonal dan tampak rusak gitu. Jadi dia utuh gitu dan mempunyai bahasa sendiri lah, bahasa air gitu ya. Ternyata air ini hidup gitu. Nah ini jadi apa ya, itu dari wudu lah ya, penggambarannya gitu ya, penggambaran bener-bener yang kesinambungan gitu ya. Jadi ketika bicara tentang wudu sampai ke sholat ini sendiri gitu, itu benar-benar ada satu keterikatan gitu. Jadi nggak terpisah sebenarnya. Jadi makanya kalau wudunya benar ya sholatnya pasti benar, sholatnya benar tapi nggak wudunya salah gitu, itu mengurangi gitu ya, bahkan membatalkan sholat gitu. Yang saya tahu seperti itu ya. Itu dari air dan apa kaitannya dengan sholat. Lalu ini kita mencoba berbicara tentang apa ya, kalau secara ini sih saya banyak yang harus kita bahas dari sholat dulu gitu ya. Membuka Al-Fatihah dulu lah. Kenapa sih Al-Fatihah itu ya? Ini ketika takbir ini Allahu Akbar gitu kan. Ini mau masuk ke Al-Fatihah gitu. Jadi membuktikan atau merasakan atau mengetahui keagungan Al-Fatihah gitu ya. Kenapa harus diulang-ulang gitu kan. Nah ini orang ketika memahami Al-Fatihah sendiri hanya sebagai ayat pembukaan, ya udah selesai pembukaan aja. Padahal bukan hanya sekedar pembukaan Al-Fatihah ini ternyata. Jadi ada rahasia ya, ada rahasia besar bahwa Al-Fatihah itu sebagai pembuka gitu, bukan pembukaan. Jadi kalau pembuka itu berbicara tentang kunci lah atau alat lah ya gitu. Alat untuk membuka 7 ayat ini sendiri gitu. Kenapa 7 ayat sih gitu? Jadi surat Al-Fatihah ini 7 ayat ini ada hal yang esensi lah intinya itu paling penting banget yang untuk kita bahas. Kalau saya ingin bahas satu-satu dari Bismillah sebenarnya kita akan belum masuk ruang ke sana gitu. Jadi kita masuk ke dalam sholatnya aja langsung dulu gitu. Tapi sebenarnya harusnya ya kita memahami dulu gitu dari Bismillah itu sendiri apa gitu kan. Alhamdulillah itu apa gitu. Itu benar-benar yang bisa merasakan sih sebenarnya, bisa membongkar esensinya apa gitu. Itu baru setelah merasakan, tahu gitu kan, tahu wilayah Bismillah ini apa, Alhamdulillah ini apa, ini Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa, ini merasakan banget. Dan itu satu esensi yang harusnya sih benar-benar dibongkar gitu maknanya, keterikatan itu. Bukan hanya sebuah tafsir yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Tuhan, ini enggak seperti itu, tapi benar-benar merasakan dalam kehidupan sehari-hari, nyata dulu lah, harusnya itu seperti itu sih. Cuman kan
apa ya, itu bukan kapasitas saya lah. Saya hanya sekedar mengkaji aja, apa ya, terlalu tinggi gitu kan, hal-hal seperti itu. Jadi saya pengen yang umum-umum aja dulu lah, yang umum berbicara tentang Al-Fatihah itu apa gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu bermaknanya pintu gerbang atau pengantar untuk naik ke 7 langit gitu ya, ke sab 7 langit gitu. Nah ini Al-Fatihah sendiri ini dalam tradisi yoga Kundalini ada konsep tentang kebangkitan Kundalini dari cakra dasar dan seterusnya naik ke atas hingga cakra mahkota yang merupakan cakra mayor ke-7. Nah itu sepanjang jalur Susuma. Nah ini sebenarnya perjalanan ya gitu. Jadi ini kalau dalam yoga gitu ya. Ini kita beda lagi ketika tadi saya bahas tentang per ayat gitu ya, dari Bismillah ini gini ini enggak ini. Kita mulai masuk ke pembahasan lain juga ini, mulai dari yoga gitu ya. Dari yoga Kundalini ya itu ada tradisi dari cakra itu. Nah ini tujuh tingkatan lah ibaratnya. Al-Fatihah itu sama gitu, ada 7 juga gitu. Jadi apa ya, bener-bener yang waduh udah banget dalam gitu. Ini masih di dalam yoga dulu ya, mungkin kita nanti secara apa gerakan gitu ya, atau dengan yang lain-lainnya kita akan kaji juga lah. Ini masih di dalam yoga. Oke, di dalam yoga dulu. Banyak ini saya pengen menarik semua ini, jadi bingung saya ingin menjelaskannya yang mana gitu ya. Jadi semoga teman-teman memahami aja lah ya kajiannya ini. Kita masuk ke dalam yoga dulu lah ya. Sikap berdiri dalam sholat gitu ya. Dalam ini di tradisi Hatha Yoga ini sebagai sikap dasar Tadasana. Nah ini dalam pelajaran Qigong maupun Falun Gong gitu ya. Gerakan berdiri memancang dengan membuka sedikit kedua kaki seperti sholat itu ya, seperti berdiri tegak lurus itu. Ketika sholat itu ya, bertujuan untuk menghubungkan kutub langit dan kutub bumi. Nah ini di sini jadi ada satu filosofi ya mungkin, atau secara maknanya gitu ya. Ini di dalam yoga seperti itu gitu. Jadi ada satu penghubung lah, menghubungkan gitu antara kutub langit dan kutub bumi. Posisi berdiri tegak ini secara fisiologis akan meluruskan tulang belakang. Ini untuk kesehatan kan bagus juga ini. Kaki yang berdiri rileks, tidak tegang seperti kuda-kuda silat ini dapat memperlancar sistem output atau pembuangan energi negatif keluar tubuh ini. Ini pembahasan dari yoga ya. Ini dari kacamata yoga sendiri, ketika teman-teman berdiri tegak gitu dengan posisi kaki itu ya, itu sebenarnya apa ya, teman-teman sedang mengeluarkan energi negatif gitu di dalam tubuh itu. Lalu kita lanjut ya. Posisi seperti ini memiliki signifikasi metafisik yang paling dalam bagi ketegaran jiwa manusia. Karena Islam menuntut umatnya untuk bersikap tegak lurus dalam menjalani dengan prinsip membungkuk seperti ini pun. Nah ini setelah ini ya, setelah tadi berdiri tegak gitu ya. Nah ini berdiri tegak udah, ini pribadi yang kokoh yang kayak gitu ya. Lalu ruku yang tadi kan tentang energi itu ya, negatif. Lalu tentang ruku ini, gerakan ruku dalam sholat prinsipnya sama dengan utasana dalam Hatha Yoga ini. Jadi ruku ini di yoga pun ada gitu gerakannya ini.
Gerakan dengan prinsip membungkuk ini pun ada gitu di salah satu gerakan Falun Gong. Nah ini ternyata banyak gitu ya. Jadi kalau kita bahas gerakan-gerakan ini mempunyai kesamaan gitu ya. Jadi di dalam dunia spiritual pun ada gitu. Nah ternyata kalau kita kaji lagi nggak mungkin tanpa sebab kan lah ya. Jadi ini tingkatan manusia-manusia terpilih gitu ya, manusia-manusia yang para bijak ini sendiri udah melampaui hal-hal seperti itu gitu. Jadi tentang energi, tentang apa ini udah memahami gitu. Jadi benar-benar ada maknanya lah dalam setiap gerakan itu. Atau ini di Falun Gong nggak ada ya, tentang ruku ya, ini ya tentang ruku itu di Falun Gong nggak ada juga. Dalam rangkaian gerak perangkat keempat Falun Zhou Tianfa. Nah ini gerakan membungkuk mirip ruku terdapat pula dalam senam pernapasan Jawa seperti Satria Nusantara. Ini ada juga ya di Satria Nusantara, bener. Jadi wah ini baru ke ruku ini. Tapi kita masih di takbir dulu ya, di takbir gitu. Setelah takbir baru kita mencoba masuk ke Bismillah ya. Kalau Bismillah ini Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita masuk ke dalam tapi dalam medis juga ya. Kita bicara tentang medis dulu sebelum masuk ke Bismillah ya. Kita kajian dari ketika ini membongkar dengan takbir aja dulu ya, dengan Allahu Akbar. Jadi ini sebagai bukti kemahabesarannya gitu ya, Tuhan gitu dalam sholat ini sendiri gitu. Secara medis dulu ini. Ini ada secara medis. Secara medis sejajarnya letak bahu dengan leher dalam posisi ruku dapat memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher. Ini pasti udah ini ya. Getah bening ini berfungsi utamanya adalah menyaring dan menumpas kuman penyakit yang berkeliaran di dalam darah. Ini ruku juga mengempiskan pernapasan. Pelurusan tulang belakang pada saat ruku dapat mencegah terjadinya pengapuran. Selain itu, ruku adalah latihan kemih atau buang air kecil ya, itu untuk mencegah keluhan prostat itu. Dan banyak banget ya, ini sampai gerakan sujud juga gitu ya. Ini gerakan sujud ini mengambil bentuk yang paling sederhana dan paling mencakup yang merupakan inti dari gerakan-gerakan Sarvangasana gitu. Ini kalau kita melihat ini menurut Atikur Rahman ya. Jadi banyak banget ini untuk tentang medis ini. Untuk pelurusan tulang itu, mengempiskan ginjal, menstimulasi organ penting gitu. Ini banyak. Dalam yoga asanas juga ini. Dalam yoga asanas dikenali posisi Sarvangasana yang prinsipnya hampir mirip dengan gerakan sujud dalam sholat. Banyak lah ya. Ini itu tentang sholat. Ini bicara tentang bukti ya, kemahabesaran Allah gitu ya. Jadi secara medisnya ada gitu ya, secara spiritualnya ada gitu. Lalu ini berbicara tentang spiritual juga ya. Rangkaian gerakan sholat juga gitu ternyata memiliki 4 postur yang menyiratkan 4 elemen gitu ya, pembentuk semesta: api, angin, air, dan tanah. Yang dalam sains, kita masuk dalam sainsnya. Yang dalam sains dikenal sebagai kode DNA. Nah, GTCA.
Dari 4 kombinasi inilah kehidupan terbentuk. Dalam metafisika kaum sufi ada 4 konsep cahaya: merah, kuning, putih, dan hitam. Atau mereka kadang mengistilahkannya dengan Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. 4 malaikat yang melingkupi 4 arah mata angin. Dalam konteks ini, sholat artinya mengikuti semesta bertasbih. Jadi kita bersama semesta gitu ya, menari mengikuti semesta gitu. Jadi apa ya, takbir dalam sholat ini jadi adalah gerakan pembuka yang benar-benar masuk ke dalam pintu energi tertinggi gitu ya, dan terhubung dengan energi tinggi juga gitu. Jadi dengan takbir ini kita udah dalam meditasi gitu ya. Jadi apa ya, hening gitu. Jadi udah masuk ke dalam apa ya, tingkat tinggi lah, bukan tingkat tinggi sih, dalam artian kemahaan lah itu ibaratnya. Jadi benar-benar bisa terhubung gitu dengan energi alam semesta gitu ya. Karena secara takbir ini kan secara ketika membuka itu secara fisiologinya ya, ini secara fisiologinya itu paru-paru kita terlindung dalam rongga dada yang tersusun dari tulang iga gitu yang melengkung, dan tulang belakang juga ya yang cembung gitu. Susunan ini didukung pula oleh 2 jenis otot gitu. Ini jadi apa ya, ada merenggangkan lah gitu ya. Jadi dada ini bisa press gitu ya, karena membawa oksigen gitu ya, jadi lancar gitu. Itu baru masuk ke dalam takbir gitu ya. Dalam takbir ini sendiri seperti itu. Ini baru takbir ya. Waduh, ternyata udah lama juga ini baru takbir. Oke, ini takbir kita selesai dulu segini. Lalu nanti kita akan masuk ke dalam bismillah ya. Apa itu bismillah? Nah, oke. Dalam bismillah ini sebenarnya banyak banget ya kalau secara ini itu. Saya pengennya membahas tentang makna bismillah dulu sih, jadi supaya teman-teman lebih memahami banget gitu ya ketika bertemu atau melakukan sholat gitu. Jadi bisa merasakan banget bismillah itu seperti apa gitu ya, merasakan yang Ar-Rahman Ar-Rahimnya gitu, kita sebagai kepanjangan Tuhan gitu ya, melakukan segala sesuatu itu atas nama Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Itu pengen pembongkarannya ke sana sebenarnya. Jadi nantilah mungkin kita ketemu, ini soalnya masih panjang banget ya. Jadi kita akan bahas dari Al-Fatihah dulu aja lah, sedikit-sedikit ya. Oke, ini sudah sampai takbir. Kita akan ketemu di basmalah ya. Oke, terima kasih banget untuk kunjungannya kali ini. Kita ketemu lagi di kajian berikutnya dengan pengkajian atau pembahasan basmalah. Ya, terima kasih banget atas kunjungannya. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kala nuwun, rahayu, 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 sagung dumadi.